Salam, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Bu Mika. Selamat pagi Bu Ana, Kak Abil, adik-adik. Sehat semua ya? Sehat ya pasti ya. Nah, kita jumpa lagi dalam Sekolah Minggu GKJ Banyumane. Bu Mika, akhir-akhir ini kita mendengar ada begitu banyak berita di TV tentang musibah ya Bu Mika ya? Iya betul. Ada yang pesawat jatuh, tanah longsor, banjir, gempa bumi juga ada. Iya, nah, sepertinya berturut-turut kejadian yang tidak baik ya Bu Ana. Iya. Nah, wabah ini juga belum selesai ya Bu Mika Iya. ya? Kita harus tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan. Nah, walaupun begitu banyak musibah, begitu banyak bencana alam dan wabah yang belum selesai ini, kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan itu baik. Nah, di sini Bu Ana dan Bu Mika akan mengajak adik-adik semua untuk bernyanyi bersama-sama. Lagu apa Bu Mika? Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri, kita nyanyi bersama-sama, penuh semangat. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berhenti di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Sungguh apa? sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Puji Tuhan. Puji Kita Tuhan. percaya bahwa Tuhan Yesus baik ya. Ya, Bu Tuhan Ana. Yesus baik dalam setiap keadaan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Bu Mika. Ya. Mari adik-adik kita bersatu hati dan berdoa, lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan, kami berterima kasih untuk kesempatan dan waktu yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu bersama-sama, kami diberikan kesehatan, kami sungguh bersyukur karena Tuhan sangat baik bagi kami. Pimpinlah kami Tuhan dalam mengikuti sekolah minggu hari ini, supaya kami bisa menyanyi, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pada saat kami mendengar firman Tuhan, kami mendengar dengan sungguh-sungguh, dan kami boleh memahami, mengerti firman Tuhan, serta bisa melakukannya dalam hidup kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bu Ana, Kak Abil, ada lagu yang bagus, Oh ya? yang mungkin adik-adik ada yang belum bisa ya, judulnya Tetap Tersenyum. Oh iya, tetap Yang tersenyum. belum bisa, kita belajar bersama ya Bu Ana. Kita Kenapa nyanyikan. kita harus tetap tersenyum, Kak? Bu Mika? Karena Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Oh iya. Ada kata-katanya nanti di lagunya. Yuk Ya. nyanyi bersama-sama. Tetap tersenyum.
Yuk, sambil tersenyum ya adik-adik. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihinaku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Sekali lagi ya adik-adik. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihinaku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Nah, ini ada hubungannya dengan firman yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Samuel ya. Iya. Tapi kata-kata lagu ini memang agak gimana gitu ya Bu Iya. Ana. Masa kalau kita duka, sedang berduka kita tersenyum, Gimana ya diolok, caranya? kita tetap tersenyum ya. Kadang kita bisa menyukai sesuatu tapi tidak bisa melakukannya, kita harus juga tersenyum. Iya, nggak boleh bersungut-sungut. Kita Iya. harus tetap tersenyum. Kita akan mendengarkan Firman cerita Tuhan, dan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Samuel. Silakan Pak Samuel. Tapi sebelumnya kita berdoa lagi ya, Dek. Bu Berdoa. Ana akan pimpin kita Oh, ya Bu iya. untuk menuju firman Tuhan. Oke, adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Kita mulai berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan pagi ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang bertahta dalam hati kami. Ajar kami untuk duduk diam Tuhan, untuk mendengar dan memahami. Selanjutnya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bertahtalah Tuhan dalam hati kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, lama tak berjumpa ya. Nih, Mas Samuel izin dia buka masker supaya kelihatan gantengnya. Nah kan kelihatan gantengnya. Tuh, kacamatanya malah copot. Nah adik-adik bagaimana kabarnya? Baik ya. Nah Kak Samuel harap adik-adik kabarnya baik semua. Meskipun saat ini musimnya masih musim corona. Kita keluar dikit dapat terkena virus corona. Nah makanya Mas Samuel meminta adik-adik kalau keluar rumah selalu pakai masker. Menerapkan protokol kesehatan lah 3M. Makan, nah, dan seterusnya. Nah adik-adik, Mas Samuel mau tanya nih. Siapa di antara adik-adik yang suka makan? Angkat tangan. Wah, tuh 2, 3, 4, 5, oh banyak ya dari sini ya. Adik-adik suka makan apa biasanya? Yang suka makan bakso angkat tangan. Oh enggak ada. Bakso. Oh ada. Yang suka makan coklat. Oh ada yang enggak suka karena bisa membuat giginya berlubang. Ada yang suka ayam goreng. Nah selain Upin Ipin siapa? Oh iya itu Olive ya. Ayam goreng Olive. Terus mie ayam. Ada yang suka mie ayam di sini? Tuh 2, 3, 4. Oh banyak juga. Nah adik-adik pasti menyenangkan ya kalau bisa makan makanan enak. Bisa makanan nasi goreng, tadi apa? Ayam goreng, mie ayam, makan apa tadi? Coklat juga boleh. Tetapi Mas Samuel mau tanya nih, kalau misalnya ada saudara atau teman adik-adik yang sedang sakit, terus dirawat di rumah sakit, pasti kan teman atau saudara adik-adik itu makannya dibatasi. Kadang makanannya nasinya bentuknya bubur,
ayamnya nggak ada rasanya, sayurnya kadang pahit, dan nggak enak. Terus tiba-tiba adik-adik membawa makanan yang enak. Misalnya adik-adik nggak sengaja itu membawa makanan coklat, terus dimakan di depan teman atau saudara adik-adik. Nah pertanyaannya adalah, kira-kira apa yang dirasakan teman atau saudara adik-adik yang melihat adik-adik bisa makan coklat dengan saking enaknya. Sedangkan teman atau saudara adik-adik tidak boleh makan coklat. Kira-kira perasaannya gimana? Ayo gimana ayo? Iya pasti teman atau saudara adik-adik kepengin. Padahal kan nggak boleh makan coklat karena lagi sakit. Nah saat ini Kak Samuel hendak mengajak adik-adik melihat firman Tuhan. Di sini firman Tuhan ini diceritakan ada sebuah cerita di mana di sebuah kota ada orang-orang yang mempermasalahkan tentang makanan. Wah, makan ini boleh atau tidak? Makan itu boleh atau tidak? Nah, kota apakah itu? Dan makanan apa yang tidak boleh? Ayo kita lihat di dalam firman Tuhan. Ayo kita buka Alkitabnya yang ini ya. Kita buka Alkitabnya dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayat 13. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 13. Kita baca bersama-sama ya adik-adik ya. Tentang persembahan berhala. Tentang daging persembahan berhala kita tahu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang dimiliki demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu. Tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah, baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang padanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-hala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau mempunyai pengetahuan, sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu,
dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikianlah firman Tuhan. Setiap anak-anak yang disebut berbahagia adalah mereka yang mendengarkan dan yang memelihara firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, dari bacaan yang telah kita baca tadi, orang-orang mana yang mempermasalahkan tentang makanan tadi? Ayo. Orang-orang dari kota Korintus. Nah, makanan apa yang tidak boleh yang dipermasalahkan pada waktu itu di kota Korintus, adik-adik? Makan apa tadi? Bukan dada, ya. Daging. Wah, makan daging kan enak ya. Tetapi kok dipermasalahkan sih? Coba kita lihat lagi, daging apa yang dipermasalahkan oleh orang-orang Korintus? Yang dipermasalahkan oleh orang-orang Korintus adalah daging persembahan berhala. Karena daging persembahan berhala ini merupakan bekas daging yang telah dipersembahkan oleh orang-orang Korintus yang mempersembahkan daging itu kepada berhalanya. Nah, orang-orang kan makan daging itu tidak setiap hari. Dan orang ternyata bisa makan daging itu karena bekas dari persembahan berhala. Nah, ketika orang-orang atau jemaat Korintus, jemaat Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, kemudian makan daging persembahan berhala, itu ada anggapan bahwa mereka juga telah sama mengakui keberadaan berhala. Nah, ini yang dipermasalahkan. Ada orang yang katanya boleh makan daging persembahan berhala, tetapi ada juga yang tidak boleh. Karena apa? Karena ketika orang itu makan daging persembahan berhala, ada orang yang menganggap bahwa mereka telah menjadi satu, sama seperti penyembah berhala. Nah, disinilah muncul seorang yang memberikan nasihat kepada orang-orang atau jemaat Tuhan yang ada di kota Korintus tadi. Siapa namanya? Rasul Ayo, Rasul siapa? Paulus. Nah, Rasul Paulus mengatakan tadi di ayatnya yang ke-13. Coba adik-adik buka ayat yang ke-13 tadi. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Lah kok Paulus malah tidak mau makan daging selama-lamanya? Kenapa? Kenapa Paulus malah tidak mau makan daging sama sekali? Karena Paulus tidak mau menjadi batu sandungan. Batu sandungan bagi orang-orang atau saudara kita yang lemah imannya. Nah, sama seperti contoh tadi kan. Kalau ada teman atau saudara adik-adik yang sedang sakit dan tidak boleh makan makanan tertentu, tidak boleh makan coklat, tidak boleh makan bakso yang mengandung MSG, tidak boleh makan makanan ayam goreng karena banyak minyaknya. Terus adik-adik tiba-tiba makan, kan teman atau saudara adik-adik juga jadi kepingin. Yang katanya dokter tidak boleh makan supaya cepat sembuh, malah jadi sakit. Makan makanan yang berminyak membuat tenggorokan serak, makan makanan yang coklat membuat gigi berlubang, dan lain sebagainya. Nah, di sini Paulus hendak mencoba mengajak teman-temannya, saudara-saudaranya yang masih mau makan daging, supaya bukan masalah boleh atau tidak boleh makan daging, tetapi masalah mengendalikan diri. Supaya apa? Supaya kita tidak membuat saudara kita yang lemah imannya menjadi celaka karena apa yang telah kita lakukan. Nah, dari firman ini kita diajak
untuk dapat mengendalikan diri kita. Supaya tidak semena-mena, karena boleh makan yang makanannya enak, kemudian pamer kepada teman-temannya yang sedang sakit, yang mungkin tidak bisa makan, kan jadi kepengen. Nah, kita dapat mengendalikan diri supaya kita tidak membuat saudara kita menjadi tersandung. Kiranya Tuhan memberkati adik-adik semua. Amin. Adik-adik, aktivitas minggu ini kita akan membuat celengan. Celengan ini untuk apa? Nanti kita gunakan untuk tempat persembahan setiap kalian beribadah sekolah minggu di rumah. Pada saat nanti orang tua kalian atau eyang berkesempatan untuk ke gereja, persembahan ini bisa diambil lalu dimasukkan di dalam kotak yang sudah tersedia di gereja. Adik-adik bisa gunakan bahan apapun yang ada di rumah kalian, bahan-bahan bekas seperti ini. Ini dihias dengan wajah. Nah, bisa gunakan dus bekas snack seperti ini yang tutupnya bisa dibuka, atau tempat es krim seperti ini. Nah, Bu Mika akan pakai tabung bekas permen. Nah, ini juga bisa dibuka. Nah, kalian perlu menyiapkan alat tulis, kertas warna yang akan kalian gunakan untuk menghias nanti. Kertas warnanya tentu tergantung hiasan apa nanti yang akan kalian buat. Kalau tidak ada kertas yang berwarna-warna, bisa pakai kertas putih saja, terus diwarna menggunakan krayon. Gunting tentu saja, terus lem atau isolasi bolak-balik. Kita mulai ya. Ini Bu Mika pakai isolasi bolak-balik. Akan Bu Mika tempel kertas warna hitam ini. Adik-adik pasti suka, ada yang suka superhero kan? Ini nanti Bu Mika akan hias dengan logo Batman seperti ini. Nah, kita buka dulu penutup double tape-nya. Terus kita tempel pelan-pelan saja supaya rapi. Mengelilingi tabungnya. Nah, sekarang pasang logo Batman-nya. Tempel dulu perekatnya. Nah, sudah jadi kotaknya, ada logo Batman-nya. Kemudian tadi Pak Samuel bacakan ayat hafalan hari ini dari Mazmur 149 ayat 4. Nanti boleh kalian tulis untuk ditempelkan supaya kalian ingat firman Tuhan hari ini. Ini Bu Mika tempel di bagian tutupnya seperti ini. Nah, sudah jadi kotak persembahan yang ada logo Batman-nya. Tidak harus membuat seperti ini, sesuka kalian saja. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kalian sudah pintar, duduk diam dan tekun mendengarkan. Ya, tadi Bu Ana, Pak Pendeta bilang, kadang kita tidak bisa melakukan sesuatu yang kita suka. Misalnya, kita yang suka makan coklat, ya, kalau ada teman kita yang sedang sakit tidak boleh makan coklat, kita harus menahan diri ya, supaya teman-teman kita itu yang sedang tidak boleh makan jadi coklat. Nah, ada juga ada aktivitas kan? Nah, tadi aktivitasnya buat apa? Oh ya, buat celengan. Nah, celengan ini untuk memasukkan persembahan kita selama kita ibadah di rumah. Ya, nanti kalau ada kesempatan, ya, kalau orang tua ke gereja bisa dititipkan kepada
orang tua untuk dimasukkan ke kotak yang ada di gereja. Di gereja sudah disediakan amplopnya ya, Bu Ya, Mika? seperti ini. Ya, Atau kalau amplop tidak untuk- punya, Oh ya, kalau tidak ada pakai amplop putih kosong, ya. ditulis ibadah anak. iya. Ya. Kenapa sih adik-adik kita harus memberi persembahan? Iya, kenapa ya Bu Mika? Karena Tuhan sudah memberkati kita. Persembahan ini adalah ucapan syukur kita karena Tuhan selalu memelihara kita, sekaligus kita percaya bahwa Tuhan akan terus memelihara kita. Gitu ya Bu Ana? Ya, betul Ya. sekali Bu Mika. Adik-adik Yuk, sekarang disiapkan siapkan persembahannya. Makanya sambil menyanyikan lagu ya. Ya. Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi ya, Dek. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, kita akan menyerahkan persembahan kita sekaligus menutup ibadah sekolah minggu hari ini ya Bu Ana. Pak Pendeta Samuel akan berdoa untuk kita. Nah, adik-adik, kita kan udah persembahan tadi ya. Yuk kita kumpulkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Yuk mari kita berdoa, ikuti Kak Samuel ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami dapat mempersembahkan persembahan kami kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati persembahan ini supaya dapat menjadi sarana pelayanan bagi anak-anak sekolah minggu di GKJ Banyumanik. Tuhan juga berkati kami semua, anak-anak Tuhan, untuk dapat mengendalikan diri kami supaya tidak semena-mena terhadap saudara kami yang imannya lemah. Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Kami mohon ampun jika kami melakukan dosa selama kami beribadah sekolah minggu. Dan kami anak-anak Tuhan memohon berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua.